Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though I ain't gonna lie. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Boyong Channel. Oke teman-teman, kali ini gue mau menjelaskan tentang cara melatih dan merawat burung kekep babi. Tentunya untuk buat teman-teman yang pemula ya. Sebenarnya video di awal pertama gue bikin itu sudah gue jelasin ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru pemula, yang baru bermain kekep babi, tentu ini sangat bermanfaat dan untuk mengetahui tentang peribahasa dalam dunia free play. Oke, yang pertama gue jelasin ya. Mungkin bagi sebagian orang, burung kekep babi ini hanya dianggap sebagai burung biasa karena tidak mempunyai suara seperti burung kicauan lainnya, layaknya burung-burung seperti murai batu atau kacer gitu ya. Tapi bagi para pecinta burung free fly, burung kekep babi ini adalah burung istimewa karena mempunyai gaya manuver terbang yang luar biasa, layaknya seperti burung elang yang biasa berburu. Jadi kekep babi ini juga mempunyai manuver cepat saat dia berburu di udara. Saat dia memangsa mangsanya, dia langsung dengan manuver cepatnya dia. Itu alaminya ya. Burung kekep babi memiliki gaya terbang yang soaring juga, yang soaring atau tinggi dengan mengepakkan beberapa kali sayapnya di udara. Yang durasi soaringnya itu lumayan lama atau cukup lama karena dia jenis burung soaring, burung tinggi ya. Itulah yang membuat para pencinta burung free fly jatuh cinta. Namun burung kekep babi juga bisa bersuara merdu, tapi harus ada masterannya ya. Jika teman-teman mempunyai beberapa ekor masteran seperti kolibri atau murai, dia juga bisa menirukannya. Bukan yang nggak bisa. Jadi skillnya bukan cuma diterbang. Biasanya yang dilakukan dia berkicau itu biasanya yang jantan ya. Tapi sejauh ini belum tahu juga jantannya itu yang mana. Yang pasti yang udah gua alamin, yang jantannya itu biasanya berkicau dan yang betinanya itu biasanya cuman biasanya kuep-kuep dan ngapak-ngapak sayap. Nah itu baru prediksi ya. Tapi yang akan kita bahas kali ini adalah melatih supaya burung kekep babi bisa dijadikan burung free fly atau burung yang bisa dijadikan diterbangkan dan ketika dipanggil oleh pemiliknya, burung ini akan kembali kepada sang pemiliknya. Oke, yang pertama sebelum kita melatih burung kekep babi, tentu kita harus mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. Seperti kita harus menyiapkan peluit, sarung tangan atau glove, boleh mau warna apa aja, mau merah, kuning, hijau. Terus ya tentunya harus yang cerah ya. Loh, buat apa peralatan seperti itu? Oke, satu, peluit biasa digunakan untuk memanggil. Apabila dalam keadaan terbang tinggi atau dia jauh, dibiasakan itu untuk kita panggil agar dia tahu bahwa kita itu sebagai owner sedang memanggil dia. Nah, keduanya itu glove atau sarung tangan. Ketika dia hinggap di tangannya, di tangan ownernya, jadi dia harus dikasih pakan, dikasih ulet, jangkrik, bebas ya, serangga. Tentunya kalau kita bermain free fly biasanya menggunakan ulet Hongkong ya. Jadi tidak begitu besar pakan yang dia makan, jadi idealnya harus dikasih menggunakan ulet. Dan itu
fungsinya globe. Ketika dia hinggap di globe untuk nangkring atau bertengger di globe kita, itu harus dikasih pakan. Nah, jadi globe itu untuk hinggap dan fluid itu untuk memanggil apabila dia terbang tinggi atau sedang soaring ya. Oke, jadi buat teman-teman, kalau burung lagi soaring, kita sebaiknya kita menggunakan globe yang berwarna cerah. Jadi apabila dia lagi soaring atau lagi ketinggian, pada saat kita tiup fluid, dia langsung bisa hinggap di tangan kita ya. Oke, yang kedua, pilihlah kekep babi yang dari anakan ya, karena lebih mudah dilatihnya ketimbang kita memilih kekep babi yang sudah dewasa. Oke, tahapan pertama kita melatih kekep babi dari yang anakan. Pertama kita respon fluid dan globe. Jadi pada saat kita ngempanin atau ngasih pakan, itu harus menggunakan fluid, tiup fluid dan menggunakan globe ya. Jadi pada saat dia usia masih beberapa minggu juga udah dilatih untuk meresponin suara fluid dan warna globe. Nah, nanti dia udah bisa mulai dewasa, dia pasti akan bisa respon kepada fluid dan globe-nya ya. Oke, pada saat burung mulai dewasa, kita latihan selanjutnya yaitu adalah melatih FTM JTM. Apa itu FTM JTM? Jadi istilah free fly itu seperti itu, fly to me dan jump to me. Jadi fly to me itu kita harus ajarkan dia fly to me untuk terbang menghampiri kita, dan jump to me ya tentunya urutannya harusnya jump to me dulu ya. Jump to me dulu, dia loncat, terus kita lanjut ke JTM FTM fly to me. Setelah itu kita lanjut ke jump down, bisa juga lanjut ke jump down karena burung yang biasanya diperdanain langsung terbang terus nggak respon, sering nyangkut di kabel, sering nyangkut di pohon, itu karena jump down-nya kurang. Oke, itu untuk jump down. Jadi selain jump down, kita juga kita juga melatih dengan cara bumerang. Jadi bumerang itu sebelum perdana ya. Sebelum perdana kita latih bumerang dulu. Apakah kita merasa yakin? Dilempar, balik lagi, dilempar, balik lagi. Nah, barulah kita lanjut ke perdana. Jadi yang perlu teman-teman ketahui sebagai yang pemula ya, tentu kalau yang sudah senior, yang sudah tahu, cukup nyimak juga nggak apa-apa ya. Jadi ini untuk yang pemula. Jadi pertama kita jump to me. Sebenarnya ada walk to me ya, dia jalan dulu, itu masih usia sangat kecil. Terus kita lanjut ke jump to me, lanjut lagi kita ke fly to me, terus lanjut lagi kita ke jump down. Jump down diperbanyak atau enggak sering manning ya. Manning itu pendekatan, manning malam juga nggak apa-apa. Setelah itu semua lanjut ke bumerang. Bumerang sudah respon fluid dan globe. Lanjut kita ke perdananya ya. Jadi perdana terbang. Jadi setelah tahapan-tahapan itu udah selesai, barulah kita yakini untuk free fly, terbang bebas. Jadi apabila teman-teman masih ragu dan takut untuk bermain free fly atau diperdanakan, teman-teman bisa coba dulu di dalam ruangan atau di indoor ya. Jangan kita main ke outdoor dulu. Apabila di indoor udah respon fluid dan respon globe-nya lebih respon, barulah teman-teman merasa yakin langsung untuk dicoba diperdanakan. Diusahakan di lapangan yang luas ya, seperti pesawahan. Jadi kalau sudah main di lapangan atau di pesawahan, sebelum kita perdana free fly, kita harus kasih ulet hongkong dulu sekitar
2-3 ekor saja. Jadi porsi makannya benar-benar kita atur dulu untuk mengurangi escape atau dia kabur. Untuk perawatan hariannya sama seperti burung-burung yang lainnya, seperti burung kicau yang lainnya juga ya. Bersihin kandang, juga mandi, jemur, dan kalau bisa dia di kandang sangkar biasa, jemur di sangkar biasa, dan setelah itu kita main box, boleh dimasukin lagi ke dalam box, karena di box lebih aman, karena dia burung tinggi, burung atas, burung sepi, dia harus di box. Tapi ada juga di sangkar yang biasa, jadi tergantung teman-teman karakter burungnya masing-masing ya. Kalau dia di sangkar biasa, dia ngegerabak, takut sayap dan ekornya, bulu sayap dan ekornya hancur, jadi bisa ditaruh di dalam box. Jadi di box lebih aman dan tidak mengurangi resiko gerabakan dan pada patah di sekitaran sayap dan ekor. Oke, sekian dulu video dari gua. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang belum mengerti atau yang pemula silahkan komen di bawah sini ya, dan juga tanya-tanya sekitar burung free fly. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Oke, gua tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit. Wassalam.